Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini adalah hari pertama kembali kita bisa beribadah setelah PPKM darurat, sekarang PPKM level 4 ya. Jadi kita diberikan kesempatan, kalau dari catatan pemerintah 25% atau 20 orang ya. Jadi kita bersyukur kita bisa kumpul pada hari ini untuk beribadah. Hari ini kita ada di sini ibadahnya, mulai minggu depan kembali di atas karena kemarin diperbaiki di atas sehingga hari ini tuh masih belum bersih gitu ya. Jadi mulai minggu depan kita ibadah kembali di atas ya. Saudara-saudara, mari kita dengan sungguh hati, dengan penuh penyerahan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pagi ini kami kembali bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu. Sungguh kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah keadaan pandemi ini kami bisa memulainya pada hari ini. Tuhan tolong mimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Juga tolong setiap kami yang akan melayani, baik pemimpin pujian, pemain musik. Demikian juga kami berdoa peralatan-peralatan semuanya bisa berlangsung, bisa berjalan dengan baik. Rekaman juga demikian Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong dengan semua persiapannya yang sudah Engkau nyatakan terlebih dahulu kepada Bapak Gembala Sidang. Biarlah pagi hari ini boleh disampaikan kepada kami dengan terang, dengan jelas, dan kami boleh menerima berkat itu sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan naikkan satu pujian pertama. Tuhan akan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu selalu menjagaku, sehelai diemku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, saudara-saudara, di tengah keadaan seperti ini kita bisa meyakini ya, pujian ini adalah keyakinan kita ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, takkan sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini luar biasa kalau kita berkeyakinan seperti itu ya. Kita kalau cerita misalkan virus ya, sebetulnya kalau kita mau jujur saudara ya, kalau kita perhatikan gitu, tentu kita sangat sedih ya, ada kawan-kawan kita, teman seiman atau kerabat-kerabat kita meninggalkan kita ya. Tapi nggak heboh-heboh ting seperti yang suka kita baca itu ya. Jadi maksudnya tuh kadang-kadang satu cerita orang yang meninggal, karena yang menceritakannya ada 30 orang, sepertinya 30 orang meninggal saudara, padahal lu diceritakan itu eta keneh ya. Nah karena itulah coba lihat kembali Tuhan yang mengasihi kita, yang tadi dikatakan ini musim akan selalu berganti ya.
pasti akan berganti. Saudara, sekarang pandemi selesai, kita semua mengharapkan pandemi ini segera selesai, tapi banyak orang banyak negara berpikir kita harus berdampingan dengan virus corona ini ya. Jadi seperti orang flu ya, flu kan bisa berulang-ulang, batuk juga ada seumur hidup kita kan berulang-ulang kita batuk ya. Jadi nggak ada yang batuk seumur hidup kan sekali gitu, seingat saya enggak ya, itu bisa berulang-ulang ya. Tetapi nyatanya hirup-hirup kayak kena orang ya. Jadi saudara-saudara, di satu sisi kita berhati-hati, tapi di sisi lainnya bersandarlah kepada Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh, termasuk pemeliharaan kita. Banyak orang ditinggalkan kerabat, ditinggalkan saudara seiman, ditinggalkan dahulu oleh pendetanya ya. Yang kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkahnya ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kehilangan iman kita ya. Saudara-saudara, Ayub itu habis semua ya. Tinggal suami istri tanpa harta ya. Tapi karena dia masih ada iman, akhirnya Tuhan memulihkan ya. Dan Tuhan itu tentu tidak punya rencana seperti orang berpikir gini, wah ya budak ima kurang paehan we gitu. Nggak ada saudara. Mana ada di dunia ini nggak ada bapak ya yang singgering budak teh, nggak ada saudara ya. Apalagi bapak kita, bapak kata firman Tuhan, kalau bapak yang jahat aja di dunia tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Tuhan kita ya. Untuk mempersiapkan kita memasuki firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang cukup lama ya, tetapi ini menjadi sangat berarti di saat-saat seperti ini ya. Tiap langkahku. Tiap langkahku Tuhan di mukaku, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya
sejahtera. Dibukanya Yerusalem baru, Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, tiap rapnya Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, pujian ini mengatakan kita percaya bahwa Tuhan yang pimpin kita. Jangan sampai ketakutan yang memimpin kita ya, tapi Tuhan yang memimpin kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat gembira bisa kembali bersama-sama bertemu dan bersama-sama melakukan kegiatan dalam ibadah. Saya pikirkan sudah hampir 2 tahun keadaan seperti ini kita alami. Mungkin saudara yang berkeluarga yang sering ada kegiatan di luar tidak terlalu merasakannya, tapi saya hidup sendiri di rumah, tidak ada orang yang pernah datang ke rumah ya. Kadang-kadang sedih sekali ya. Saya ingin bertemu tetapi tidak mudah untuk datang ke rumah-rumah jemaat ini karena pengaruh wabah virus corona ini. Takut kalau misalnya didatangi di rumahnya, mereka berpikir jangan-jangan saya bawa pengaruh wabah virus corona ini, jadi serba salah saya ya. Tapi saya tidak pernah lupa untuk mendoakan seluruh jemaat. Setiap hari sebelum tidur saya berdoa kira-kira 3/4 jam menyerahkan semua pekerjaan Tuhan, semua jemaat. Pagi-pagi, bangun pagi, tergantung dari saya bangun jam berapa, kadang-kadang jam 1:30 sudah bangun dan tidak tidur lagi. Ya, tidur hanya beberapa jam saya berdoa. Saya minta pimpinan Tuhan, sebab saya yakin dan percaya Tuhan tetap peduli kepada kita. Amin saudara. Tuhan peduli. Keadaan ini juga semua di dalam otoritas Allah, pengetahuan Allah. Tuhan izinkan semua terjadi, ada satu maksud daripada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Matius pasal 24 itu, ini dalam keadaan akhir zaman. Penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan, tapi orang yang sungguh-sungguh percaya tetap diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan. Mari pada pagi ini, pertama kali kita bersama-sama beribadat, kita gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh menikmati anugerah Allah. Kita nyanyikan satu pujian lagi untuk memasuki pemberitaan firman Allah. Aku siap. Aku siap, Tuhan
Aku siap Tuhanku, kita kembali berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Saya minta saudara Aan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kami yang berkata dalam bahasa surga, Bapak semua Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menaikkan puji-pujian dalam pujian kami dan kami juga harus dan dalam berdoa. Dan sebentar kami akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan kepada Allah. Ya Tuhan akan menolongnya. Tuhan yang mengurapi Pak Yohanes. Dan biarlah firman-Mu yang memberikan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca yang pertama dari Matius pasal 6 ayat 30 sampai dengan 33. Kemudian Matius pasal 4 ayat 4. Matius 6 ayat 30 sampai dengan 33. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Apa yang utama dalam hidup Anda sebagai orang Kristen? Apa yang menjadi yang utama bagi kehidupan saudara sebagai orang Kristen? Nanti saudara pikirkan sendiri di rumah masing-masing. Ya, sebab saudara sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi dengan kehidupan saudara dan apa yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Ya, saudara-saudara, ketika Allah menjadikan manusia, firman Allah mengatakan manusia itu dijadikan oleh Allah menurut peta dan teladan Allah. Satu ciptaan yang paling sempurna bagi manusia. Binatang hanya diciptakan melalui firman Allah. Kita bisa membaca dalam firman Tuhan, waktu di laut kosong kan belum ada apa-apa. Tuhan hanya berkata, hendaklah menggeriak ikan di laut. Terjadi. Semua bermacam-macam jenis ikan langsung ada di lautan ini. Tetapi ketika menciptakan manusia, yang pertama Allah membentuk manusia ini. Ya, seperti sekarang kita, tubuh kita ini. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga, dan sebagainya. Seperti itu. Saya ingin tanya, dari apa Allah menciptakan tubuh manusia ini? Dari tanah. Kalau kita melihat orang yang mengerjakan pekerjaan dari tanah, itu tanah liat yang bisa dibentuk. Kalau tanah yang seperti itu sulit ya. Kalau tidak dikasih air, yang meruluk lagi gitu. Jadi mungkin dari tanah liat ya. Dibentuk sesuai dengan tubuh manusia, ada 2 kaki, 2 tangan dan sebagainya ini. Tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu apa yang Tuhan lakukan setelah itu? Dia menghembuskan
nafas hidup ke lubang hidung daripada manusia yang dibuat dari tanah liat ini. Setelah ditiupkan nafas hidup, yaitu roh Allah sendiri ke dalam hidup tubuh manusia ini, maka tubuh yang dibuat dari tanah liat ini menjadi hidup. Dan dia menjadi manusia yang pertama yang hidup. Jadi beda dengan binatang yang diciptakan oleh Allah. Manusia itu diberikan jasmani, rohani yang memberikan kehidupan, ya, roh dan jiwa yang memberikan kehidupan kepada manusia. Nah, itulah yang dijadikan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia. Jadi ada dua bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Satu jasmaninya ini, tubuh ini. Yang kedua yang tidak kelihatan dengan mata kepala kita sendiri, yaitu jiwa dan roh. Dan ini yang memberikan kehidupan. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting dan harus dihargai, ya. Nah, saudara-saudara, tubuh, jasmani, dan jiwa dan roh ini adalah anugerah Allah. Diberikan oleh Allah dengan penuh kasih kepada manusia. Ya, dan Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu anugerah Allah. Dan pertanyaan tadi dalam judul ini, apa yang utama dalam hidup Anda sebagai orang Kristen? Jasmani atau rohani? Ya, jasmani atau rohani? Dua-duanya penting. Jadi kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Nah, kalau misalnya orang malas, tidak mau ya bekerja gitu, apa makanan itu datang sendiri di dalam zaman seperti ini. Dulu waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, buah-buahan yang berbiji. Ya, binatang makan rumput, tapi manusia diberikan buah-buahan yang berbiji. Sudah siap. Ya, manusia baru 2 orang waktu itu. Nah, tetapi kalau di dalam zaman sekarang mereka tidak mau bekerja, ya tidak akan dapat makanan untuk mereka santap setiap hari. Jadi kehidupannya seperti ini. Dan di zaman sekarang ini ada banyak sekali orang yang malas untuk hidup ini dan mengandalkan orang. Dan kalau saudara melihat di luar, ada banyak anak-anak muda yang seharusnya mereka menggunakan kesempatan yang indah waktu muda ini untuk berjuang, ya. Tapi saya melihat mereka tuh bermalas-malas, ya, minta-minta dan sebagainya. Kata saya, kamu tuh ngerti enggak hidup kamu itu, menghargai hidup kamu enggak? Kenapa saya berani berkata begini? Sebab waktu umur saya 10 tahun, ya, mama saya bukan orang yang berduit. Jajan saya di sekolah satu hari cuma seketip, 10 sen. Kalau saya pengen beli kerupuk sambal waktu itu, ya cuma itu. Kalau saya pengen beli es, ya cuma beli es, tidak bisa beli makanan yang lain, cuma seketip, ya. Kadang-kadang pulang ya sempat 1 kali seumur hidup saya nggak pernah saya ngemis minta-minta. Cuma kali itu waktu saya pulang haus, ya, saya pengen minum. Dari Balong Gede sekolahnya sampai ke Gang Luna jalan kaki sendirian, ya. Jalan lewat ke teman istri, kemudian di sana saya melihat tukang sirup. Saya dekati tukang sirup, bukan beli sirup, nggak punya uang, cuma seketip-ketipnya. Ya, kata saya kepada bapak tukang sirup, "Mang, nyuhunkeun cai hoyong ngaleueut." Dikasih nggak? Kasih, dikasih segelas, saya minum, lalu kemudian saya mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang di jalan ke teman istri ada satu rumah di depan gerbangnya, di sana ada gentong dengan gayung. Kalau saya lewat ke situ, saya haus, saya ambil itu. Tidak usah minta izin sebab tidak ada orang jaga, ya. Saya ambil gayungnya, kemudian ambil air dari gentong itu dan minum. Tapi saya sedih sekali, ya, melihat anak-anak zaman sekarang. Mereka tidak menggunakan waktu dengan sia-sia. Lalu apa yang saya lakukan? Umur 10 tahun saya bekerja, bungkusin mie. Di tetangga saya ada tukang mie seperti Super Mie dan sebagainya. Sekarang pabrik, semua pakai mesin. Dulu tetangga saya ini. Nah, saya tahu dari mana membungkus mie itu. Waktu saya pulang, mama saya dengan enci saya itu di rumah sedang bungkusin mie. Kata saya tanya, di mana? Tiba-tiba ada satu keranjang, satu tolombong besar gitu, ya.
penuh dengan mie yang belum dibungkus. Mama saya di meja dengan kakak saya itu sedang bungkusin mie. Tadi sabelah katanya. Jadi bungkusin mie gitu, terus nggak tahu berapa lama akhirnya kemudian tidak lagi membungkusin mie. Tapi saya kemudian maju di sana. Nggak gampang. Umur 10 saya bekerja membungkus mie. Satu bungkus itu dipelajari gitu ya. Bungkus-bungkus. Sudah berapa hari saya mulai terampil ya. Jadi sudah cepat, bisa cepat ya. Misalnya tadinya cuma bisa 20 bungkus gitu. Satu bungkus 1 sen upahnya. Tapi setelah saya cekatan 1 hari saya berada di sana bisa sampai 100-200. Jadi 100-200 sen lumayan kan? Ya buat jajan anak umur seperti itu. 200 sen jadi berapa? 2 rupiah. Gede. Bayaran sekolah 5 ketip. Dapat kerjaan situ ya, seminggu kadang-kadang dapat 12 perak ya. Saya dikumpulkan juga, nggak diambil langsung. Setelah 2 minggu saya kemudian ambil, kadang-kadang dapat 12 perak, 15 perak. Jadi saya nggak minta jajan kepada mama. Pengen apa-apa saya gunakan uang itu. Ya, keadaan seperti itu. Tapi bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah memimpin, memelihara luar biasa. Saudara-saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Ya, saya merasakan jadi dari kecil sampai tua ini saya melihat indahnya. Kita sungguh-sungguh mempunyai Allah, mempunyai Tuhan sebagai juru selamat pribadi ini. Nah, tantangan tadi, apa yang utama dalam hidup Anda sebagai orang Kristen? Tadi Allah sudah menganugerahkan kepada kita satu tubuh sebagai wadah untuk jiwa dan roh kita ini, dan satu yang sifatnya rohani yaitu jiwa dan roh. Ini yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan masing-masing punya peran. Tubuh punya peran sendiri, jiwa dan roh punya jiwa dan roh punya peran sendiri. Ya, tubuh ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa diperintah oleh yang di dalam ini. Ini hati ini sumber keinginan manusia. Dan keinginan itu bekerja dengan otak di kepala ini. Dan dia memerintahkan, ini yang saya inginkan. Jadi tubuh ini kemudian bekerja menggerakkan. Kalau saudara ingin makan, nggak bisa tiba-tiba datang nasi sendiri ke piring langsung, silakan makan, nggak ada. Mesti bergerak. Ya, jadi saya bersyukur, terima kasih kalau waktu remaja saya sering memperhatikan mama saya masak dan sebagainya. Jadi kalau saya tinggal sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau saya malas beli makanan di luar, beli aja ke warung, itu bahannya saya masak sendiri. Apa kadang-kadang saya melihat di televisi ada resep-resep masakan gitu, saya ingat ya. Jadi bikin sendiri gitu. Bumbunya sudah ada siap, tidak seperti dulu merendos dan sebagainya. Semua ada. Ya enak tidak enak memang itu bumbunya tergantung dari situ. Itu anugerah Allah. Ya, saudara lihat di televisi ini dengan adanya pandemi ini, ya orang-orang yang diisolasi diperhatikan sama pemerintah, diberi semua sumbangan, ya diberi makanan, ya kata saya. Semua jasmani dan rohani ini dianugerahkan kepada kita, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk menentukan pilihan kita mana yang utama dalam kehidupan kita, yang jasmani atau yang rohani. Ya. Setiap yang dipertanggungjawabkan, yang diberikan kepada kita itu punya tanggung jawab. Pilihan kita itu punya tanggung jawab. Pilih yang pertama, yang jasmani, punya tanggung jawab. Nah, ya, tanggung jawabnya apa? Sekarang saya lanjutkan dulu. Mana yang Anda pilih? Yang lahiriah atau duniawi, misalnya apa? Ya, kemasyhuran, kekuasaan, kemudian otoritas diri, apalagi di sini, kekayaan, itu yang sifatnya duniawi dan itu yang paling menarik perhatian manusia.
dan paling dibutuhkan oleh manusia, ya. Jadi yang pertama ini ya, yang jasmani ini itu dikejar oleh manusia, dikejar, dicari. Nggak salah, ya nggak salah mereka, sebab mereka masih dalam keadaan daging, mereka butuh itu. Tapi cara mereka melaksanakan, mendapatkan itu sesuatu yang salah. Kalau itu berkat Tuhan, ya, tidak melakukan hal-hal yang negatif, kita bersyukur, ya. Ini keadaan dunia, ya. Waktu saya kecil umur 10, saya sering kali berjalan-jalan di Kebun Raja ini, Jalan Jawa. Umur 10 bersama dengan teman saya berdua, ya, bawa ketepel, ngetepelin apa, saudara-saudara? Bukan burung, kenari. Mengutin kenari, ada yang jatuh ya dipungut, dikantongin. Kalau nggak ada yang jatuh, lihat yang sudah hitam-hitam, tembak, ketepel, pungutin, ya bawa pulang. Kadang-kadang diberikan, dijadikan itu, ya, dikupas kulitnya, digosok, dihamplas sampai lembut, ya, kemudian dipelitur gitu sampai mengkilap, ya. Ya isinya kalau yang nggak itu dimakan gitu, dipek-prek pakai batu, itu waktu kecil itu, ya. Nah, satu hari saya melihat satu rumah bagus itu, ya, ada mobil, umurnya 10 tahun. Saya berpikir enak ya jadi orang kaya itu. Rumahnya bagus, ada mobil dan sebagainya. Itu pikiran anak kecil. Tetapi setelah saya dewasa, tidak menentukan. Orang kaya kemudian senang hidupnya itu tidak menentukan. Ya. Setelah saya dewasa, saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat banyak orang yang cerita penderitaannya kepada saya dalam rumah tangganya. Anak berdua, anaknya rebutan kehwe atau harta warisan gerelut. Yang kedua, yang sifatnya rohani, ya, sifatnya rohani kekal. Ini anugerah Allah, karunia Allah. Saya sebutkan beberapa hal. Kesempatan dan keselamatan dan hidup kekal. Maaf, keselamatan dan hidup kekal. Kemudian pertobatan dan kelahiran baru. Ini dipentingkan, diutamakan oleh firman Tuhan. Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kelahiran baru atau pembaharuan hidup ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Ya, keselamatan dan kehidupan kekal tadi, kemudian itu harus dimulai dengan kelahiran baru. Waktu Yesus ada di dalam dunia ini, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Rabi, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tiada ia akan masuk kerajaan Allah. Syarat yang utama untuk masuk kerajaan Allah di surga adalah kelahiran baru, pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu rohani, bukan satu hal yang mudah. Berikutnya, damai sejahtera. Perlu nggak saudara hidup damai sejahtera, apalagi di tengah keluarga? Perlu. Ya, saya melayani pekerjaan Tuhan, kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya pulang nggak bisa tidur, sebab orang yang dikunjungi oleh saya ini begitu rusak kehidupannya. Bukan perempuan saja, tapi laki-laki. Saya pernah ada seorang datang ke gereja, dibimbing sama anaknya. Hanya 4 kali di gereja, datang ke kebaktian ke gereja ini dan kemudian meninggal dunia. Kalau saya datang ke rumahnya, saya datang ke sana, seorang bapak ini, dia tidak bisa diajak ngomong sama sekali. Sepanjang saya di sana nangis terus. Jadi dia kehilangan damai sejahtera yang sebenarnya dia ingin. Kenapa saudara-saudara? Rumah tangganya berantakan, hancur. Ya. Istrinya sudah tidak menghargai suaminya sekali, sebab sudah tidak lagi bekerja mencari nafkah. Ya, bahkan di tengah rumahnya, ya, di depan mata suaminya
istri itu berani membawa laki-laki ke rumahnya. Dan jadi kalau saya datang ke sana, nangis saja. Sementara saya ada di sana, nangis, tidak bisa ngomong apa-apa saya. Hanya berdoa untuk dia. Dan kemudian 4 kali kebaktian di gereja, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Damai sejahtera ini penting. Dan itu hanya bisa diberikan kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita ini. Itu penting. Tuhan mengatakan, dia akan pergi kepada Bapa, minta seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, memberikan damai sejahtera. Jadi kalau saya sendiri, kemana-mana pun saya sendiri, saya tidak pernah takut. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan duduk di pinggir saya, mukanya gelap. Saya tanya pertama kepada dia, Anda masih kuliah? Sudah selesai Pak, tapi saya sampai sekarang tidak ada pekerjaan. Sudah pernah kerja tapi nggak cocok, saya keluar. 7 bulan mukanya gelap sekali. Saya dari tadi memang memperhatikan mukanya gelap, saya ingin berbicara kepada dia. Dan selama perjalanan ini saya bimbing dia. Kamu tahu yang memberikan pekerjaan siapa? Siapa saudara yang memberikan pekerjaan? Kembali lagi kepada Tuhan. Bos itu yang memberikan pekerjaan itu cuma alat. Yang memberikan itu, mempersiapkan itu Tuhan. Sebab itu saya melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah. Saya sudah berjanji kepada Tuhan. Tuhan, selesai sekolah teologi saya tidak pernah akan meminta jabatan kepada gereja-gereja tertentu. Saya hanya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan menempatkan di mana saya melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mudah. Dan begitu turun dari Bali ini, ada yang tadi dibimbing sama saya tuh sampai berkata begini, aneh ya, saya dalam keadaan seperti ini kok bisa ketemu dengan Bapak? Ya, padahal memang Tuhan sudah siapkan. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Ya, sejahtera. Kemudian pengampunan dosa. Ya. Teruskan berikutnya, melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang sifatnya rohani. Itu semuanya adalah anugerah Allah. Saya dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Allah. Ya, jadi saya pesan kepada yang muda-muda, kalau misalnya sungguh-sungguh mau melayani pekerjaan Tuhan, pikirkan yang baik-baik. Bukan memikirkan secara duniawi, nanti saya kalau misalnya melayani pekerjaan Tuhan, wah kerjaannya begini-begini ya dan sebagainya. Saya perhatikan sejak saya belum melayani pekerjaan Tuhan, masih muda, saya dengar orang-orang berkata, yang paling gampang sekarang ini mencari duit, membuat persekutuan. Membuat persekutuan, kumpulkan orang-orang, cari persembahan kolekte, lalu dapat uang. Itu mengatakan, didengar telinga saya, dilihat oleh mata saya. Dan mereka lakukan itu, cari jiwanya bukan seperti saya. Saya menginjil di yang arah ke Garut itu, Ranca Ekek. Saya tuh datang dari Bandung sendiri loh, ke Cicahem ke sana 2 kali naik angkot itu. Dan saya datangi satu keluarga penjual ikan asin di sana, di pasar di Ranca Ekek ini. Ya, di jalan yang menuju ke Majalaya. Kumpulkan di sana tambah banyak, kemudian saya kontrak rumah di pinggir jalan. Tapi kemudian jalannya, rumah-rumahnya kebabat semua, cari tempat itu. Begitu, bukan mencari orang. Sebabnya kemudian terjadi di gereja-gereja yang sekarang ini banyak hal-hal yang tidak baik ini. Karena mereka memikirkannya seperti itu. Ya, gampang cari jiwanya. Dibujukin orang dari gereja-gereja, nggak usah menginjilin satu-satu, lama satu-satu, ya, langsung dibujukin, dikasih kemudahan, para rindah dari gereja. Gampang memang cari seperti itu, tapi kehendak Tuhan bukan. Saya ingat semua firman Allah. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan dia di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi saya pesan siapa yang mau melayani pekerjaan Tuhan, pikirkan baik-baik. Dan Tuhan menuntut penyerahan yang sungguh-sungguh. Kenapa selama saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat orang-orang yang begitu
menyedihkan melayani pekerjaan Tuhan, bikin masalah di dalam gereja, ya, mengancam orang dan sebagainya. Karena mereka pikirannya tidak lagi pada Tuhan, pada diri sendiri. Jadi, saudara-saudara, dalam melayani pekerjaan Tuhan hati-hati, ya. Tuhan memberkati. Di sini melayani pekerjaan Tuhan itu dituntut penyerahan yang sungguh-sungguh. Jangan dengan ambisi yang tidak baik sebab tidak akan berhasil. Berikutnya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya ya pada manusia. Jadi Tuhan itu tidak memaksa, kamu harus begini. Ya, turuti semua itu harus begini. Tidak. Sebab sesuatu yang dilakukan dengan paksa itu menyebabkan orang tidak ada damai sejahtera. Baik kalau misalnya di gereja dipaksa begitu, mending keluar wae orang mah mau ke gereja. Karena dipaksa mesti begini-begini. Saya tidak pernah dari dulu sebab belajar firman Tuhan, tidak pernah memaksa. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk memilih. Sebab manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bebas bertanggung jawab. Jadi bebas tapi bertanggung jawab. Kebebasan yang Tuhan berikan harus dilakukan dengan taat. Tidak dipaksa, harus kemudian. Kalau tidak begini-begini, tidak. Adam dan Hawa, semua buah-buah yang di taman kamu boleh makan. Kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Tapi Hawa menambah dengan kata jamah. Dan kemudian mereka jeblok. Ya kenapa? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Kita baca dulu. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan kau dan kau akan memuliakan aku. Zakaria 4 ayat Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Yerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, melainkan oleh Rohku semua akan jadi. Tidak dihalang-halangi, tidak didikte, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk melakukan dengan kesadaran memilih. Sekarang saya beri contoh. Waktu Tuhan akan mengirimkan juru selamat, dari Kejadian pasal 3 Tuhan sudah memberikan satu nubuat bahwa Dia akan menolong manusia yang jatuh di dalam dosa ini. Ya, dengan meringkam juru selamat. Lalu rencananya apa? Laksanakan, Dia memanggil 2 orang suami istri. Siapa? Suami istri. Siapa, saudara? Itu nubuat jauh sebelum terjadi. Abraham dan Sarah tinggal di negeri Ur Kasdim, negeri kafir. Tuhan berkata, Abraham, keluarlah kamu dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kelak. Tidak diberitahu negerinya. Yang penting Tuhan ingin supaya dia taat. Dipanggil, pergi keluar dari negeri Babilonia dulu itu ya. Ur Kasdim itu Babilonia. Dan tidak bertanya, Abraham ini keluar, dia jalan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kelak. Jadi Tuhan menghendaki dia taat. Kemana aja? Nanti di sana baru kemudian itu kan. Tapi selama perjalanan ini, ya bukan satu hal yang enteng. Tadi saya katakan melayani pekerjaan Tuhan bukan satu hal yang mudah. Ketaatan ini penting sekali. Ya Abraham pernah kan? Dia mengalami kelaparan lalu kemudian ke Mesir. Istrinya ditahan sama Raja Mesir. Ya, bahkan Abraham berkata, nanti kalau kamu ke sana ya, kamu ngomong kamu bukan istri saya, kamu saudara saya. Ya, padahal istri, tapi memang saudara sepupu Sarah dan
Abraham ini saudara sepupu. Kenapa? Karena istrinya walaupun usianya itu waktu dipanggil keluar itu Abraham sudah 75 tahun. Istrinya beda 10 tahun jadi berapa? 65 tahun. Kalau sekarang mah umur 65 tahun udah POT kan ya? Ya, udah keriput mukanya umur 60 tahun. Ini masih cantik katanya. Karena kamu cantik nanti saya dibunuh. Jadi kamu katakan saya saudara sepupu, nggak bohong nggak? Nggak bohong. Nah, itu udah salah. Ya, pergi ke sana. Nah, tapi kemudian Tuhan yang bekerja, dia gendir ya. Firaun dan orang-orang Mesir dia itu takut. Jadi kemudian kenapa bisa terjadi begini? Selidik kemudian, oh dia sebenarnya istrinya yang diambil itu. Kembalikan lagi ya. Jadi kemudian pulang lagi ke negeri Kanaan dalam keadaan seperti itu. Nah, Tuhan tidak memaksa. Sekarang kita melihat satu lagi contoh. Salomo, anak daripada Raja Daud. Dia dipanggil oleh Tuhan. Diberkati dan kemudian dia sempat menjadi raja. Dia berkarya membangun bait Allah yang terkenal pada saat itu. Dia menjadi raja sebelum dia naik tahta. Allah datang secara pribadi kepada Salomo. Salomo, jikalau kamu taat seperti bapamu Daud, kamu akan berhasil. Jadi tetap taat. Tapi tidak dengan paksaan. Harus dengan ketulusan hati. Saya mau menurut-turut. Kalau dengan paksaan kecewa dah. Ya. Dan akhirnya bagaimana? Mampu Salomo ini? Tidak. Ya. Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak menaati firman Tuhan dan kemudian meninggalkan kerajaannya hancur. Pecah menjadi dua. Dua suku bangsa dipegang oleh anaknya Rehabeam dan kemudian 10 suku ya dipegang oleh Yerobeam. Dan 10 suku dan 2 suku ini kemudian di akhirnya saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, karena Salomo tidak sungguh-sungguh mentaati. Ya, kalau saudara baca di Alkitab ini apa yang dilakukan salah satu itu, coba berapa istrinya? Berapa? Berapa istri dan guningnya? Berapa? 1.000, betul 1.000. Istri dan gundiknya 1.000 orang. Ya, teruskan. Keputusan untuk menentukan pilihan, ya, keputusan untuk menentukan pilihan adalah hak manusia. Allah menghendaki agar kita memilih sesuai dengan iman kita dan firman Tuhan. Jadi hak kita memilih. Mau yang duniawi, mau yang rohani. Itu hak kita. Tapi harus ditentukan dengan iman. Yang jasmani udah jelas terbatas. Umur manusia ini terbatas. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, adapun umur manusia 70 tahun, kalau kuat sekali 80 tahun, lebihnya merosot dan kemudian meninggal dunia. Jadi saya sudah dikasih bonus sama Tuhan ya. Saya sudah mendekati umur 82, genapnya sebentar lagi. Ya. Saya sudah bersyukur, berterima kasih sudah diberikan oleh Tuhan belasan tahun bonusnya ini. Dan tidak semua bisa seperti itu. Kalau saya berjalan di Tegalega ada bapak-bapak mengatakan, ayeuna mau loba nu umurna kakarek 40 pararaeh dan sebagainya. Benar enggak? Sedih enggak? Ya, masih muda mereka. Masih sebenarnya kalau itu waktunya masih panjang, tapi itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menolak ya. Jadi kadang-kadang sedih. Jadi apa yang kita tentukan pilihan, lakukan itu dengan iman dan teruskan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya. Demi anugerah Allah. Saudara baca dulu Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan
kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, ini nasihat firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia itu ditulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 dan 28. Lukas 27 ayat 10 dan 28. Lukas 10 Ya, Lukas pasal 10. ayat 27 dan 28. Ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah dengan demikian, maka engkau akan hidup. Yang bertanya kali ini bukan orang biasa, sama seperti Nikodemus, ahli Taurat. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus akan mencobai Tuhan Yesus. Bisa nggak jawab? Saya juga sering kali ya melayani pekerjaan Tuhan, ada orang menantang saya kalem aja. Ya, waktu saya di Jogja ada seorang ibu dan seorang muda datang mau naik kereta api ke Bandung. Dia duduk di pinggir saya, Pak, ikut duduk ya? Iya. Setelah duduk, yang mudanya berkata, Pak, boleh komunikasi nggak dengan Bapak? Boleh. Ya. Nanyakan segala macam. Jadi dia yang tanya sama saya santai aja. Saya sudah siap. Ya. Nanyakan bidang politik dan sebagainya juga saya bisa tangani mereka. Ya. Dan setelah 10 menit kira-kira ada pengumuman di stasiun ini. Kereta dari Solo menuju ke Bandung sebentar akan masuk. Jadi berhenti, Pak, sampai di sini ya Pak pembicaraan kita. Terima kasih ya Pak. Kata dia, terima kasih ya Pak. Dan dia berkata, Bapak ini luar biasa. Saya nggak pernah menyangka pengetahuannya begitu luas, ditanya apapun juga. Saya jawab dengan tenang. Itu berkat Tuhan. Jadi ada kesempatan, saya jawab. Saya tangani seperti itu. Jadi hendaklah kamu mengasihi ahli Taurat ini mencobai Tuhan. Apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk surga? Kata Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, yang kedua ini ahli Taurat berkata apa? Tidak mengatakan langsung, siapa sesama manusia itu? Di dalam hatinya terpikir, siapa sesama manusia ini? Orang Israel yang miskin dan sebagainya, yang bodoh dan sebagainya, tidak pendidikan, itu sama sekali tidak diperdulikan oleh ahli Taurat. Ya, sekarang ditanya siapa sesama manusia ini? Dan Tuhan berikan satu pelajaran melalui gambaran perumpamaan. Saya tidak ceritakan di sini. Lakukan seperti itu. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi membenci sesamanya manusia, tidak benar. Tidak mungkin orang seperti itu mengasihi Allah. Allah tidak bisa dilihat. Yang manusia yang dilihat malah dibenci, tidak dikasihi. Bohong. Kalau orang bermegah diri, saya mengasihi Allah kok. Tapi kenapa kamu tidak menghargai orang sesama manusia? Ya, hamba Tuhan aja disepelekan, dihina dan sebagainya seperti itu. Bagaimana kamu bisa memuliakan nama Tuhan? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mengatakan mengasihi Tuhan, tapi membenci saudara-saudaranya, ya, yang kelihatan, jangan harap bisa mengasihi. Gereja ini, tempat-tempat ibadah ini adalah satu tempat yang dikhususkan oleh Tuhan untuk manusia beribadat. Mengenal Allah dan belajar kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, kalau di rumah itu kita nggak lihat, mungkin dilihat ada mukanya aja di itu. Tapi kalau misalnya ke sana kita mungkin tidak mengetahui kalau orang ini ada satu ibu di sini
Adiknya tukang pijat, saya suka dipijat sana. Mun hese teh cenah melu eta kebaktian melalui online ini ya. Kadang-kadang lagi ini datang orang ngajak ngobrol berulang ke eta tetap ngobrol, jadi nggak bisa terganggu. Banyak masalah yang akan ganggu. Nanti kalau misalnya sedang begitu ya dengerin itu, lihat itu, masak pokok ini kan. Nggak bisa konsentrasi ya, tapi tidak pernah bersyukur. Kemudian ya sadar, saya ingat kata-kata Jokowi. Nah terakhir ini waktu mengizinkan kebaktian terbatas. Ibadah ini penting sekali, hubungan dengan Allah. Baru ngerti dia, baru ngomong itu. Terakhir ini, ya setelah ini mengizinkan ini. Nah saudara-saudara, jadi ingat, jemaat ini penting. Kita berdoa supaya satu saat tetap bebas. Ya, taat dan setia kepada Tuhan dan utamakan Tuhan dan firman Tuhan di segala-galanya. Mohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa tetap setia beribadat kepada Tuhan. Mohon pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Yang memimpin siapa? Supaya kita tetap setia taat kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan terbatas dengan jumlah yang kelihatan ya. Bisa ketemu begini, bisa ngomong sama saya. Tapi di luar ini saya tidak tahu. Tapi Tuhan sebelum naik ke surga dia pernah berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan mintakan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Parakletos. Dia akan memimpin umatnya di dalam kehidupannya, mengiring pada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Roh Kudus. Berdoa minta supaya Roh Kudus memimpin gereja kita. Ya, bukan satu hal yang mudah di zaman akhir ini. Dan terakhir, setia dan patuh pada firman Allah. Ya. Sampai kapan? Setia dan patuh kepada firman Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Ini siapa yang setia sampai akhir, dia yang akan diselamatkan. Ya, jadi mari saudara-saudara setia taat sampai akhir hidup kita. Biar Tuhan memberkati juga gereja kita nih, bisa tetap Tuhan berkati. Amin. Sampai di sini. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan ucapan syukur, dan kita tetap berdoa supaya jemaat kita kemudian juga bisa mengikuti kebaktian pada saat kita tinggal di ruangan yang atas ya. Itu dalam perbaikan, jadi hampura ya, masih kotor belum dibenahi. Nanti sudah dibenahi minggu depan kita bisa pindah ke sana. Kita akan nyanyikan satu pujian, mengasihi, mengasihi. Gabi sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Satu kali lagi dan saya undang bangkit berdiri. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami.
Hari ini kami bisa kembali bersama-sama beribadat walaupun dalam jumlah yang terbatas. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bisa kembali berkomunikasi dengan jemaat kami. Dan kami tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang lain yang masih belum sempat mengikuti kebaktian secara terbuka. Tuhan tolong bukakan hati mereka, tanamkan di dalam hati mereka damai sejahtera sukacita surgawi. Jangan didera dengan ketakutan karena wabah virus corona. Maut itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah akan bertindak sewenang-wenang. Tuhan akan tetap memelihara orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan karena semua adalah otoritas daripada Allah. Kami serahkan seluruh jemaat kami di gereja Bethesda di pusat di Taman Kopo. Khususnya yang sudah dalam usia lanjut, Tuhan tetap akan memimpin, memelihara, melindungi, memberkati mereka sekalian. Supaya satu saat mereka kembali bisa bersama-sama beribadat kepada kami, lebih dekat kepada Tuhan. Di akhir zaman yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Mohon Tuhan akan pimpin, lindungi Tuhan seluruh jemaat kami dalam perjalanan pulang. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Dan Tuhan memelihara, mencukupkan juga seluruh kebutuhan hidup mereka. Baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang sudah saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.